Selamat sore Sobat Tani. Pernah dengar kata-kata begini? Pupuk semprot itu hanya omong kosong. Ada yang bilang pupuk daun itu tidak ada gunanya, cuma buang-buang uang. Tapi, kalau memang tidak berguna, kenapa masih banyak yang pakai? Bahkan beberapa petani membuktikan hasilnya bisa lebih bagus tanpa pupuk tabur sama sekali. Nah, di video ini, kita akan kupas tuntas. Apakah pupuk daun benar-benar bekerja atau hanya mitos belaka? Jangan kemana-mana, simak video ini sampai akhir. Ada pengumuman penting nih untuk rekan-rekan tani semua. Dalam rangka kami menuju 100.000 subscriber, kami akan bagi-bagi rezeki ke rekan-rekan tani, yaitu logam mulia seberat 0,25 gram untuk satu orang pemenang, dan uang tunai masing-masing Rp100.000 untuk 2 orang pemenang. Nah, pengumuman pemenang akan saya umumkan setelah channel Giarta Production mencapai 100.000 subscriber ya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja subscribe channel Giarta Production dan like video ini, serta bagikan juga video ini ke rekan-rekan tani yang lain agar mereka juga tahu pengumuman penting ini. Oke, mari kita lanjut ke pembahasannya. Halo Sobat Tani semua, selamat datang di channel Giarta Production, tempat kumpulnya petani masa kini. Pupuk daun atau pupuk foliar memang sering jadi perdebatan di kalangan petani. Ada yang percaya manfaatnya luar biasa, ada juga yang skeptis. Bahkan ada yang bilang pupuk daun hanya trik marketing dari perusahaan. Tapi, mari kita bahas dengan kepala dingin. Kalau memang pupuk daun tidak ada gunanya, kenapa tetap diproduksi dan dijual sampai sekarang? Daripada jadi debat kusir, lebih baik kita cari tahu dengan pendekatan logis dan pengalaman langsung dari para petani di lapangan. Pernah dengar istilah, sugesti bisa memengaruhi hasil? Dalam bertani, keyakinan sangatlah berperan. Jika kita percaya metode yang kita pakai akan berhasil, maka kita akan lebih telaten dan penuh semangat dalam merawat tanaman. Sebaliknya, kalau sejak awal kita sudah ragu, bisa jadi hasilnya juga tidak optimal. Kita bisa ibaratkan, ada dua petani dengan kondisi lahan yang sama. Petani A yakin bahwa pupuk daun bermanfaat. Dia rutin menyemprot, memperhatikan dosis, dan memantau pertumbuhan tanaman. Lalu ada petani B yang skeptis. Dia menyemprot tapi setengah hati, bahkan kadang asal-asalan. Menurut kalian, hasilnya akan lebih bagus yang mana? Tentu saja, keyakinan bukan satu-satunya faktor. Kita juga harus membuktikan dengan logika dan pengalaman nyata. Jadi, mari kita bahas lebih dalam. Nah, salah satu cara termudah untuk mengetahui apakah sesuatu bermanfaat atau tidak adalah dengan melihat hukum pasar. Kalau pupuk semprot benar-benar tidak berguna, kenapa petani masih membelinya? Logika sederhananya, kalau pupuk foliar tidak ada manfaatnya, petani pasti kapok dan tidak akan membelinya lagi. Jika tidak ada yang membeli, produk tersebut pasti akan berhenti diproduksi. Kenyataannya, justru semakin banyak merek pupuk daun yang muncul. Buktinya, banyak testimoni dari petani yang merasa tanamannya lebih hijau, subur, dan tahan hama setelah memakai pupuk daun. Penjualan pupuk foliar terus meningkat setiap tahunnya. Kalau produk ini hanya tipu-tipu, sudah pasti tidak akan bertahan lama di pasar, bukan? Ada juga anggapan bahwa tanaman hanya bisa menyerap unsur hara lewat akar. Tapi, kalau begitu, bagaimana dengan herbisida atau racun rumput yang cukup disemprotkan ke daun dan bisa membunuh seluruh tanaman? Coba kita pikirkan. Kita semprot herbisida ke daun, tapi kenapa yang mati bukan cuma daunnya, melainkan sampai ke akar? Ini membuktikan bahwa tanaman bisa menyerap sesuatu melalui daun dan menyebarkannya ke seluruh tubuhnya. Kalau herbisida bisa bekerja seperti itu, kenapa pupuk daun tidak bisa? Logikanya sama, bukan? Ini saya ada satu cerita menarik dari petani yang mencoba kombinasi pestisida dan ZPT atau zat pengatur tumbuh ramah lingkungan dengan pupuk daun Suma SP dan Saka SR.
Hasilnya, tanpa pupuk tabur, tanaman tetap tumbuh subur dan sehat. Daunnya lebih hijau tua, mengkilap, dan tidak mudah terserang hama. Bahkan serangan wareng hijau hampir tidak terlihat di lahannya. Petani lain di sekitarnya yang masih memakai pupuk tabur justru mengalami serangan hama lebih banyak. Bukti ini menunjukkan bahwa pupuk daun bisa bekerja, asal digunakan dengan cara yang benar. Nah, bagi sobat tani yang ingin mencoba pupuk daun, berikut beberapa tips agar hasilnya lebih maksimal. Pertama, gunakan dosis yang tepat, jangan terlalu pekat atau terlalu encer. Kedua, semprot pada pagi atau sore hari, hindari penyemprotan saat matahari terik agar tidak cepat menguap. Ketiga, gunakan air bersih, pastikan air yang digunakan tidak mengandung kapur atau zat lain yang bisa menghambat penyerapan pupuk. Keempat, campurkan dengan ZPT atau pestisida sesuai kebutuhan, kombinasi yang tepat bisa meningkatkan efektivitas pupuk daun. Jadi, apakah pupuk daun benar-benar bermanfaat atau hanya sekedar mitos? Faktanya, banyak petani sudah membuktikan bahwa pupuk daun bisa meningkatkan kesehatan dan produktivitas tanaman. Tanaman bisa menyerap zat melalui daunnya, seperti halnya dengan herbisida. Produk pupuk foliar terus bertahan di pasar karena memang memberikan manfaat bagi banyak petani. Anggapan bahwa pupuk daun hanya omong kosong tidak sepenuhnya benar. Jika digunakan dengan cara yang tepat, pupuk daun bisa menjadi pelengkap yang baik untuk pemupukan tabur. Setiap petani berhak memilih metode yang paling cocok untuk lahannya. Yang penting, kita harus terus belajar dan mencoba. Jadi, jangan ragu untuk menggunakan pupuk daun untuk memaksimalkan hasil panen kita. Nah, sobat tani, bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian pernah mencoba pupuk daun? Atau masih ragu? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi ilmu pertanian yang bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Kami segenap kru Giarta Tani yang bertugas undur diri. Dan, salam sukses petani Indonesia.